Sudah siap? Sudah duduk yang rapi dan siap beribadah? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini di ibadah anak GKI Kota Wisata kelas 1 dan 2. Apa kabarnya nih? Sehat ya adik-adik? Semangat selalu. Luar biasa, puji Tuhan adik-adik. Kasih setia Tuhan, hari ini kita bisa bersuka cita, bersama-sama lagi berjumpa. Itu semua karena penyertaan Tuhan kita yang telah memberikan kita kesehatan dan kita bisa memuji Tuhan dan menikmati matahari di hari yang baru. Hari ini kita akan membuka ibadah kita dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Hai adik-adik, saatnya kita minta pertolongan Tuhan dalam doa supaya Tuhan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Teman kita Tobias akan memimpin doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ya Tuhan. Sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami lancar. Semoga Tuhan, amin. Adik-adik, Tuhan kita itu sangat berkuasa. Dia itu Raja segala raja. Jadi kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bagi anak Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian dengan bangkit berdiri dipimpin oleh teman kita, Ken. Raja segala
Silakan duduk kembali ya adik-adik. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci yang akan dipimpin oleh Jemima. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Evi sebentar lagi. Namun sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan agar kita diberikan hati untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan dengan baik. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kembali atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Evi sebentar lagi. Tuhan tolong Kak Evi dalam membawakan cerita sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kiranya Engkau mau siapkan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh kami bisa pahami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang sungguh percaya kepada Allah. Tokoh ini bergantung kepada Allah, meminta pertolongannya, dan taat kepada firman-Nya. Tokoh ini adalah Daud. Cerita diambil dari 1 Samuel pasal 17. Daud melawan Goliat dari 1 Samuel 17. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Sesampainya di sana, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat yang menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah yang besar. Tapi Daud ingin mengalahkan raksasa Goliat itu. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan tepat mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah adik-adik, seru kan ceritanya? Apa yang bisa adik-adik dapatkan dari cerita yang tadi?
Ada 3 pemeran dalam cerita tadi ya. Ada Daud, ada Saul dan tentara Israel, dan ada Goliat dan tentara Filistin. Saul dan tentara Israel begitu melihat Goliat dan tentara Filistin langsung menjadi takut dan juga menjadi tidak percaya diri. Sedangkan Daud dengan berani dia mengalahkan Goliat. Mengapa Daud bisa berani? Ya, karena dia ingat bahwa Tuhan selama ini telah menolong dia. Dia ingat Tuhan telah menolong dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang saat menjaga domba-dombanya. Dia yakin Tuhan pasti juga akan menolong dia saat itu. Jadi dia dengan berani, dia maju untuk mengalahkan Goliat. Dan Tuhan memang membuat dia berhasil untuk mengalahkannya. Daud pun tahu bahwa bukan dia yang hebat, tapi Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Begitu adik-adik. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Berdasarkan cerita yang tadi, misalnya bila ada tugas dari sekolah, misalnya tugas matematika yang sangat sulit, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik seperti Saul yang belum apa-apa sudah, susah, nggak bisa aku? Seperti itu? Tidak ya adik-adik. Adik-adik harus seperti Daud yang percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan usaha yang keras. Tuhan akan menolong. Demikian juga untuk pelayanan di sekolah minggu misalnya. Bila kakak sekolah minggu meminta adik-adik untuk berperan serta dalam kebaktian anak, adik-adik juga jangan langsung, nggak bisa, malu Adik-adik harus percaya Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita belajar untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percaya Tuhan akan menolong kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita ulangi ya adik-adik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang sudah kita terima. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke tempat yang telah disediakan di rumah masing-masing. Dan setelah ibadah, adik-adik bisa meminta papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja atau scan QR code ini. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kita mau membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Di aktivitas kali ini, Kak Ivan mau mengajak adik-adik memiliki iman seperti Daud, yaitu Daud yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kita mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan belajar melayani Allah dalam ibadah anak. Nah, kakak senang adik-adik sudah banyak yang mau melayani dengan berdoa, dengan pelayanan pujian atau memimpin pujian, dan rajin menghafal ayat hafalan. Nah, kali ini kakak mau mengajak kalian untuk melakukan gerak dan lagu dengan lagu dari Kidung Jemaat 422 yang judulnya Yesus Berpesan, seperti di video berikut ini. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, sudah lihat videonya? Gampang kan? Untuk musiknya dan liriknya akan kakak kirimkan di WhatsApp grup orang tua. Kalau adik-adik sudah berlatih, minta papa mama videokan dan kirim video gerak dan lagu kalian ke WhatsApp grup orang tua. Jadi nanti video kalian akan diputar secara bergantian di ibadah-ibadah anak berikutnya. Pastikan adik-adik ikut ibadah setiap minggu untuk lihat video kalian. Ayo adik-adik, kita melayani Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, keberanian, dan pertolongan bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa seperti Daud, kita juga bisa mempercayai Allah Bapa yang di sorga, yang telah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk melayani Dia. Tidak peduli seberapa menakutkannya raksasa-raksasa yang kita hadapi, selama kita melayani Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Adik-adik yang kakak kasihi, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian anak hari ini. Mari kita tutup kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Daud untuk selalu percaya kepadamu. Engkau telah menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan. Engkau menolong kami untuk melakukan yang terbaik. Kami mau melayani Engkau Tuhan, mampukan kami. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.